Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Harus Terus Diupdate. Satu hal yang tidak disadari oleh kebanyakan orang Kristen adalah bahwa pengenalannya akan Tuhan itu harus terus diupdate atau dibaharui sepanjang umur hidupnya. Penyebab utama kenapa hal itu tidak dilakukan, karena mereka merasa sudah mengenal Allah, merasa sudah mengenal Yesus. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Allah itu hidup. Allah itu pribadi yang memiliki kehendak atau kemauan yang terus berubah. Itulah sebabnya pengenalan kita kepadanya bukanlah suatu momentum atau titik, yang artinya kalau sudah kenal bisa dipandang cukup. Bukan begitu. Sebaliknya, pengenalan itu harus terus kita update setiap hari, bahkan setiap saat. Pengenalan akan Tuhan itu berupa garis panjang. Banyak orang berpikir, Tuhan itu tidak berubah. Saya setuju, tapi apanya yang tidak berubah? Itu yang harus kita tahu. Saudara, barangkali saudara berkata, tapi itu ada ayatnya, Pak. Oh, saya tahu. Memang dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu kan ayatnya. Tetapi sekali lagi kita harus tahu bahwa yang tidak berubah dalam pribadi Allah sejatinya adalah hakikat atau sifatnya. Allah itu maha kasih dan maha adil, maha bijaksana, maha perkasa, maha dahsyat, berintegritas tinggi, selalu taat pada tatanan atau aturan yang sudah dibuatnya. Begitu, saudara. Itulah yang tidak berubah dalam pribadi Allah. Bahkan saya katakan kepada saudara, firman-Nya pun tidak berubah. 1 Petrus 1 ayat 24-25 mengatakan demikian. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi, perhatikan, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sekarang coba perhatikan ayat itu, saudara, yang mana jelas menunjukkan bahwa firman Tuhan juga tidak berubah. Semua yang hidup akan berakhir, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Injil atau kebenaran di dalam Alkitab itu tidak berubah, bahkan tidak boleh ditambah atau dikurangi, saudara. Penulis Amsal menuliskan dalam Amsal 30 ayat 6 begini, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Sedangkan dalam Matius 5 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jelas, ayat ini menyiratkan bahwa kebenaran, yaitu firman Tuhan, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Namun demikian, semua itu bukan berarti pengenalan kita akan Dia
menjadi statis alias tidak bertumbuh atau tidak harus diupdate, saudara. Kita sekali lagi harus sadar bahwa Allah yang hidup itu memiliki pikiran dan perasaan, sehingga kehendaknya juga terus berubah seiring semangat dan kemajuan zaman, dan juga seiring dengan keadaan kita pribadi lepas pribadi. Sederhananya, kalau dulu bangsa Israel, kebanyakan pelanggaran yang dilakukan adalah memiliki dan menyembah Allah lain. Bahkan saudara tentu ingat akan patung lembu emas yang mereka sembah. Juga tidak sekali dua kali mereka menyembah Allahnya bangsa kafir. Maka kehendak Allah waktu itu terhadap bangsa Israel, yaitu Elohim Yahweh, adalah agar bangsa itu berbalik dan bertobat kembali kepada Allah yang benar. Tetapi coba sekarang kalau saudara perhatikan keadaan bangsa Israel yang terus berseteru dengan rakyat Palestina, terus berperang dengan mereka, kira-kira apakah kehendaknya juga sama? Saya percaya saudara bisa menjawab itu sendiri, saudara. Sekarang dalam kehidupan kita saja, kalau dahulu setan selalu muncul sebagai pribadi yang menakutkan, yang banyak membuat tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa, bahkan orang Kristen mengalami ketakutan. Sekarang kan tidak begitu. Setan bisa masuk dan menyusup melalui keindahan dunia, melalui media sosial, HP, kekayaan, harta, dan sebagainya. Kalau dulu ketika kekristenan masih muda, orang sepenuhnya mencari Tuhan dengan tulus. Sebaliknya sekarang ada motif-motif tersembunyi, ada manuver-manuver tertentu ketika seseorang belajar Alkitab, sekolah di STT, menjadi pendeta, atau bahkan hanya menjadi orang Kristen biasa. Pertanyaannya, apakah kehendak Allah juga sama terhadap pribadi lepas pribadi? Padahal kasus atau case-nya berbeda, saudara. Itu semua membuktikan bahwa pengenalan kita akan Tuhan tidak boleh statis, melainkan harus terus diupdate. Kita harus mengenal Tuhan, mengerti kehendaknya. Itu tidak hanya sepanjang hari, tetapi setiap jam, bahkan setiap menit, setiap saat. Karena bisa saja kehendaknya terus berubah. Jadi mengupdate pengenalan akan Tuhan itu harus dilakukan terus-menerus, dan itu membutuhkan perjuangan. Kenapa? Karena kita harus selalu terkoneksi dengan Dia. Tanpa begitu tidak mungkin bisa. Dan kalau sampai kita tidak mengenal Dia, kita bakal tidak dikenalnya juga. Dan pasti kita akhirnya akan menjadi sampah kekal. Oleh sebab itu, saudara, mari terus update pengenalan kita akan Tuhan, supaya kita benar-benar selalu mengerti kehendaknya serta menghidupinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.